Shalom teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat kan? Bersyukur banget kita hari ini dapat berkumpul bersama untuk memuji nama Tuhan walaupun secara virtual ya. Tapi kiranya kebersamaan dan kehangatan ini masih kita bisa rasakan bersama-sama. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri, kita bersorak-sorai bagi Allah, kekuatan kita, bersorak-sorai bagi Allah Yakub, kita mengangkat lagu, membunyikan rebana, kecapi yang merdu, diiringi gambus, seperti yang pemazmur katakan. Mari kita angkat satu pujian, KJ 3, kami puji dengan riang. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, di hari ini kita mau beribadah dengan tema kemudahan hidup. Teman-teman sadar gak sih di zaman sekarang apa-apa tuh semuanya jadi mudah. Kita beruntung banget dan tertolong banget dengan akses-akses yang kita punya sekarang. Walaupun akses-akses tersebut tuh belum tentu merata di seluruh wilayah. Tapi kadang-kadang kita tuh sering banget gak sadar kalau apa-apa tuh jadi lebih mudah sekarang. Mungkin karena kita tuh udah kebiasa banget dari kecil. Jadi kita ngerasa hal tersebut adalah hal yang biasa banget. Bahkan kita tuh gak memanfaatkan hal tersebut dengan sebaik mungkin. Nah, di hari ini kita akan merenungkan tentang hal itu dengan harapan bahwa kita dapat bersyukur dan menggunakan teknologi dengan bijaksana. Sebelum itu, mari kita mengakui kesalahan kita melalui lagu KJ 27, Meski Tak Layak Diriku. Meski tak layak diriku,
Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberi nafas kehidupan sampai pada pagi hari ini ya Tuhan. Saat ini kami datang untuk meminta ampun akan kesalahan kami. Di masa yang penuh dengan kecanggihan teknologi ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak menggunakan teknologi dengan baik ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, bantulah kami untuk menjadi remaja yang bisa memanfaatkan teknologi dengan baik dan bisa menjadi remaja yang berkualitas ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Ketika kita telah mengakui dosa kita juga telah menerima pengampunan dari Tuhan. Teman-teman, mari kita sama-sama mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Mazmur 32 ayat 1-2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Teman-teman, mari kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan menyatakan salam damai sambil menunjukkan tanda cinta kasih kita untuk teman-teman kita. Teman-teman dipersilakan duduk kembali dan kita akan memasuki pelayanan firman. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu pujian NKB 34, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Musim yang panas, penghujan tuayan, surya rembulan di langit cerah, bersama Allah memuji bersaksi akan setiamu yang tak berselang. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama menyiapkan hati dan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa.
Ya Allah yang penuh kasih, kami datang bersyukur kepadamu karena Tuhan selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, supaya kami dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami semua. Terlebih daripada itu ya Allah, kami juga berdoa memohon supaya kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar. Supaya kehidupan kami semakin nyata bahwa kami adalah anak-anak Tuhan karena kami hidup berlandaskan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua ya Allah, kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita hari ini adalah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Filemon. Kita baca Filemon pasal 1. Karena surat ini cukup singkat, hanya terdiri dari sekitar 25 ayat, jadi kita akan baca satu kitab ini dari awal sampai akhir. Surat Filemon. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih teman sekerja kami, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dan kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kau katakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang kepadaku, yaitu dirimu sendiri. Ya, saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya pada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu bahwa lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mau terus mendengar firman Tuhan, belajar daripadanya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Rekan-rekan yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah satu terang tema, yaitu kemudahan hidup. Nah, terkait dengan tema ini teman-teman, coba deh teman-teman sebutkan apa aja sih yang menjadi kemudahan-kemudahan yang teman-teman dapatkan di masa sekarang ini.
Maksudnya di masa pandemi ini. Karena walaupun di masa pandemi ini di mana berita tentang penyebaran COVID itu masih terus saja kita dengar, tetapi bukankah ada juga hal-hal yang baik yang bisa kita lihat? Nah, coba teman-teman ingat-ingat deh, apa aja sih hal-hal baik itu, apa aja sih kebaikan-kebaikan yang teman-teman terima di masa pandemi ini? Saya meyakini bahwa dalam keadaan apapun pasti ada kebaikan dan kemudahan yang bisa kita nikmati. Memang tidak sedikit orang yang bilang bahwa enakan dulu ya, dulu bisa begini, bisa begitu, dan sebagainya. Secara jujur mungkin kalau kita bayangkan di masa sekarang ini, pernah nggak sih kita terpikir sebagai orang Indonesia itu sekolah secara online, kuliah secara online? Mungkin kalau di Indonesia susah, karena kalau belajar jarak jauh repot. Tetapi kalau di luar negeri sudah ada tuh program studi untuk online. Tapi di masa pandemi itu akhirnya Indonesia berhasil setahap lebih maju, memampukan anak-anak bangsa untuk kuliah dan juga sekolah dari jarak jauh. Dan ada hal juga yang menarik yang perlu kita perhatikan. Walaupun ada banyak pembatasan, ada banyak hal-hal yang harus kita tunda dulu pelaksanaannya di masa pandemi ini, tetapi belanja online itu kok bisa tetap lancar ya? Teman-teman perhatikan deh, walaupun banyak pembatasan tetapi penjualan online, transaksi jual beli secara online itu tetap jalan. Bahkan di pastori tempat saya tinggal, itu pengantar paket selalu wirawiri. Kalau nggak ke tempat pastori sih, ya pasti ke rumah tetangga. Tapi selalu aja setiap hari itu ada orang yang teriak, paket. Artinya teman-teman ada saja pergerakan ekonomi, walaupun tidak besar. Jadi belanja itu tetap bisa dimampukan. Walaupun ekonomi itu mungkin agak melemah, tetapi dia tidak mati. Jadi ada harapan untuk terus bertahan hidup, walaupun situasinya kita kategorikan sebagai kondisi yang sulit. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Alkitab kita juga belajar bahwa di dalam situasi sulit sekalipun, Tuhan berperan memberikan kita pertolongan, dorongan, dan juga kekuatan serta damai sejahtera. Melalui kesaksian Alkitab, kita diyakinkan bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bayangkan kalau kita menyimak Injil dari Tuhan Yesus, bahwa orang buta dicelikan, orang yang tertindas dibebaskan, orang yang sedih dihiburkan, orang yang berduka cita dikuatkan. Wah, banyak banget hal yang sudah Tuhan lakukan. Nah, kebaikan Tuhan itu jugalah yang kemudian menular kepada para murid Tuhan Yesus serta para rasulnya. Nah, Paulus adalah salah satu orang yang menulis kitab dalam Alkitab, termasuk juga kitab Filemon ini. Dia juga merasakan kok kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Tapi teman-teman jangan salah, hidupnya Paulus itu enggak semudah yang kita bayangkan loh. Paulus ini adalah dulunya seorang yang paling getol memburu orang-orang yang mengikut Kristus. Lalu ia kemudian bertobat. Tetapi pertobatan ini memunculkan kecurigaan di antara orang-orang Kristen mula-mula. Paulus itu harus berusaha keras untuk membuat orang-orang Kristen pada waktu itu percaya bahwa dia sudah bertobat. Paulus harus bekerja keras supaya orang-orang itu bisa melihat bahwa ada karya Tuhan yang nyata dalam diri Paulus. Paulus tidak pernah berhenti untuk mengabarkan Injil. Paulus terus berupaya untuk menyebarkan berita keselamatan dari Tuhan Yesus. Paulus walaupun beberapa kali ditolak, dia tetap maju. Nah, salah satunya teman-teman yang tadi kita baca dalam surat Filemon. Yang dilakukan Paulus terhadap Filemon adalah permintaan khusus terkait Onesimus. Bukan Onesimus Lebang ya, kalau Onesimus Lebang teman-teman pasti udah kenal. Tetapi maksudnya di sini adalah tentang seseorang yang bernama Onesimus, yaitu adalah hamba dari Pak Filemon. Paulus menulis surat secara pribadi kepada Filemon, seorang Kristen yang ada di kota Kolose, di mana rumahnya Filemon ini dipakai untuk pertemuan ibadah, ya dipakai buat gereja lah pada waktu itu. Nah, tetapi teman-teman, ketika didapati bahwa Onesimus hambanya Filemon ini melarikan diri dari rumah Filemon dan kemudian dipenjarakan, ternyata Onesimus ini bertemu dengan Paulus.
Dan bukan hanya bertemu, Onesimus ini dibimbing oleh Paulus. Onesimus kemudian menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan ada di bawah pengasuhannya Paulus. Makanya nggak heran kalau tadi kita baca Alkitab, Paulus menganggap Onesimus sebagai buah hati, sebagai orang yang begitu dekat dengan dia. Karena Onesimus juga ada di penjara di Roma, sama seperti Paulus. Nah, Paulus meminta supaya Filemon itu menerima Onesimus bukan lagi sebagai seorang hamba, tetapi adalah sebagai seorang rekan sekerja Allah, sebagai saudara seiman, bukan lagi sebagai orang yang punya tanggungan dalam hidupnya. Onesimus mungkin memang punya kesalahan, tetapi Paulus meminta agar Filemon menerima Onesimus sebagaimana Paulus juga diterima oleh Filemon. Jadi Paulus merasa Filemon ini harus menerima Onesimus sama seperti dirinya sendiri pada waktu itu. Nah, teman-teman, di sini kita lihat bahwa Paulus itu sebenarnya hidupnya juga nggak enak-enak banget, tetapi Paulus tidak pernah memberi perhatian yang begitu besar terhadap kesulitan dalam hidupnya. Ia tetap memberikan pelayanan, walaupun hidupnya Paulus sendiri ada dalam penjara. Sebagai seorang pengikut Tuhan, Paulus memberikan seluruh dirinya untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, dalam suka maupun duka. Nah, pertanyaannya teman-teman sekalian, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sudah memberikan diri untuk melayani Tuhan dan membuat orang lain merasakan kebaikan Tuhan dan juga kemudahan hidup? Seringkali kita sebagai anak-anak muda itu hanya mementingkan kemudahan hidup kita aja dan gak peduli sama orang lain. Kita hanya memikirkan apa yang baik buat kita, apa yang nyaman buat kita, lalu kemudian mengesampingkan apa yang menjadi kebutuhan dan kenyamanan orang lain. Kemudahan yang dimaksud di sini, teman-teman, bukanlah kebutuhan soal uang ya. Jadi kemudahan itu tidak selalu berbicara tentang uang. Tetapi karena kebutuhan orang itu bisa macam-macam, maka sandang pangan juga termasuk soal kebutuhan. Dan kebutuhan yang lebih penting lagi adalah kebutuhan secara emosional. Misalnya, kebutuhan untuk didengarkan, kebutuhan untuk dipercaya, kebutuhan untuk ditemani, bahkan dicintai. Nah, pemenuhan kebutuhan pada diri seseorang, itulah yang kemudian membuat hidupnya terasa lebih mudah. Ini yang seringkali kita lupakan, bahwa seseorang yang mengalami kepenuhan hidup, yang memiliki kemudahan dalam hidupnya, dia akan dengan mudah menjalani seluruh bagian kehidupannya. Atau sebagai ilustrasi gini deh teman-teman ingat gak sih ada iklan coklat nih, snack coklat, yang menggambarkan kalau orang lapar tuh jadinya cranky, gampang marah, gampang tersinggung, dan gak asik. Tetapi ketika laparnya itu dipuaskan dengan snack coklat itu, maka semua urusan jadi lebih gampang. Orangnya jadi kalem, jadi ramah, jadi enak diajak ngobrol. Nah, iklan ini sebenarnya mau membuktikan bahwa ketika seseorang kebutuhannya terpenuhi, maka hidupnya akan berlangsung dengan lebih baik. Seseorang akan merasa lebih baik dan lebih mudah dalam menjalani hidup jika kebutuhannya sudah terpenuhi. Nah, idealnya teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa dalam suka maupun duka kita diminta untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu melingkupi perasaan sukacita dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan dan tekanan ini. Kita tidak bisa menolak permasalahan, teman-teman. Kita nggak bisa menangis, dalam nama Yesus saya nggak punya masalah. Nggak bisa. Namanya kita hidup di tengah dunia, resikonya adalah pasti punya masalah. Tetapi permasalahan, pergumulan, dan kesulitan yang ada itu bisa kita lalui bersama dengan Tuhan. Tetap berpegang pada Tuhan, maka kita akan bisa menghadapi semuanya ini dengan pertolongan dari Tuhan. Nah, selain itu, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan itu juga gak kurang banyak kok, ya. Ada banyak hal yang sudah kita lakukan, yang sudah kita rasakan bersama dengan Tuhan. Dan akan lebih baik jika itu dibagikan kepada orang lain. Tapi pertanyaannya begini deh, ketika semua dibatasi, ketika ada banyak kegiatan yang dilarang, kan masih parno jadinya, mau berbagi gimana, kan lagi pandemi, mau kumpul-kumpul juga nggak bisa, kan lagi pembatasan dan segala macam. Nah, teman-teman, pandemi ini
tidak kemudian menjadi alasan kita untuk tidak menolong orang lain dalam menghadapi kebaikan dan juga mengalami kemudahan hidup. Jangan sampai teman-teman hanya karena pandemi, hanya karena situasi pembatasan yang masih harus kita jalani, terus kita nggak berbuat apa-apa. Jangan sampai kebaikan kita atau kebaikan dari Tuhan melalui kita itu terhalang hanya karena kitanya yang malas. Malas gerak, malas jalan, malas berbuat sesuatu. Di masa digital ini, teman-teman, kita bisa membantu sedemikian banyak orang walaupun tidak harus ketemu. Ya, bisa kirim makanan, bisa pakai jasa antar tuh ya, seperti yang paket-paket yang biasa wirawiri depan pastori, kita bisa kok menolong orang lewat jalur itu. Dan mungkin nih ada juga yang terlewat nih, tapi ini penting sebenarnya. Bagaimana cara kita untuk meringankan orang-orang yang sedang dalam masalah? Contohnya adalah kirim video-video lucu, video-video keren, video-video inspiratif pakai sosial media kita masing-masing. Di masa pandemi ini harusnya teman-teman itu tidak menghalangi kreativitas kita untuk membuat hidup orang lain jadi terasa lebih mudah. Pembatasan-pembatasan ini harusnya tidak membatasi kreativitas kita. Nah, harus diingat juga bahwa kita itu mau menolong orang, mau meringankan beban teman-teman kita serta orang-orang di sekitar kita. Apalagi sampai dengan sekarang ini masih ada orang-orang yang terpapar COVID, masih ada orang-orang yang harus menderita karena terdampak secara ekonomi, secara psikis, dan dari banyak hal karena pandemi ini. Jadi teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita bicara soal kemudahan hidup, kita belajar dari Paulus. Bagaimana Paulus juga membuat hidup seorang Onesimus menjadi lebih mudah dan menolong Filemon supaya mereka bisa berekonsiliasi, bisa baikan lagi. Keadaan Paulus yang ada dalam penjara itu tidak membuat kreativitas Paulus jadi terhenti. Justru malah di dalam penjara Paulus bisa berkarya dengan luar biasa. Nah, kalau Paulus aja bisa seperti itu, bagaimana dengan kita? Walaupun kita sekarang ada dalam pembatasan-pembatasan, jangan sampai pandemi ini membatasi hal-hal baik yang bisa kita lakukan buat orang lain. Kita belajar dari Paulus, bagaimana dia melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Kita juga sebagai anak-anak muda Kristen diminta untuk melakukan segala sesuatu yang baik buat Tuhan. Supaya melalui kehadiran kita, melalui apa yang kita lakukan, melalui apa yang kita berikan, orang-orang di sekitar kita juga merasakan kemudahan hidup. Dan bukan hanya kemudahan saja, tetapi mereka juga boleh merasakan berkat Tuhan lewat kehadiran kita. Nah, teman-teman yang terkasih sekalian, kiranya kita semua bisa mencontoh apa yang dilakukan Paulus kepada Filemon dan Onesimus. Kiranya ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sungguh nyata kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri dan marilah kita bersama dengan umat di segala abad dan tempat mengingat pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami datang pada saat ini untuk menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk anak-anak-Mu, anak-anak muda yang ada di GKI Palsi Gunung, yang saat ini mengikuti ibadah secara online. Tuhan, kiranya Engkau mau tilik mereka satu demi satu. Tuhan yang mau memberkati kehidupan mereka, Tuhan yang mau menolong mereka di dalam mereka menghadapi segala pergumulan dan tantangan yang harus mereka hadapi. Biarlah tangan kasih Tuhan juga tersedia bagi mereka, terulur kepada mereka, sehingga mereka boleh merasakan
ada penyertaan Tuhan yang tidak pernah putus dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan anak-anak muda remaja GKI Palsi Gunung ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa mengingat untuk orang tua mereka, orang-orang yang mengasuh dan merawat mereka. Kiranya Tuhan juga yang mau menolong papa mama, ayah ibu, orang tua dari teman-teman remaja Palsi Gunung ini. Kiranya para orang tua juga diberikan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan, sehingga mereka boleh tetap melakukan tugas dan aktivitasnya dengan baik. Biarlah berkat-berkat Tuhan juga tercurah dalam kehidupan para orang tua ini, sehingga mereka juga boleh terus merasakan ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kayak berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan di GKI Palsi Gunung dengan segala bidang pelayanan yang ada di dalamnya. Tuhan kayak menyerahkan para majelis jemaat dan juga anggota jemaat, aktivis, semua pengurus badan pelayanan ke dalam tangan kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang hadir, yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada, Tuhan kiranya Engkau menolong dan memberkati mereka. Biarlah gereja Tuhan menjadi tempat yang nyaman untuk mereka bertumbuh secara iman, dan biarlah gereja Tuhan juga boleh melayani sedemikian banyak umat Tuhan yang dipercayakan kepada mereka. Kiranya GKI Palsi Gunung juga boleh menjadi sarana di tangan Tuhan untuk membuat orang-orang yang ada di sekitar gereja, di setengah dunia ini juga boleh merasakan kemudahan hidup dan terlebih boleh merasakan berkat dari Tuhan melalui kehadiran gereja. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami di tengah perjuangan pemerintah untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Engkau terus tolong pemerintah kami supaya mereka juga boleh terus memutuskan apa yang baik, apa yang tepat bagi kami semua. Dan biarlah kami selaku masyarakat, sebagian dari rakyat Indonesia, kami juga boleh mendukung apa yang menjadi program pemerintah. Kiranya kami semua boleh bersinergi untuk bersama-sama bangkit dari pandemi ini, boleh kembali melakukan aktivitas kami dengan nyaman tanpa pembatasan-pembatasan. Kiranya Tuhan tolong proses vaksinasi yang masih terus berjalan, kiranya Tuhan tolong supaya semakin banyak orang yang memiliki keinginan untuk divaksin, sehingga kami boleh mencapai herd immunity dan kondisi bangsa dan negara kami boleh berangsur-angsur pulih seturut dengan kehendak Tuhan. Berdoa juga untuk perdamaian di tengah dunia ini. Kiranya Tuhan, kami sebagai warga dunia, kiranya Tuhan juga jadikan kami sarana Tuhan untuk menyatakan damai sejahtera di tengah muka bumi ini. Lewat media sosial yang kami gunakan, lewat apapun yang kami juga boleh berikan yang memberi dampak kepada dunia ini, biarlah hanya kebaikan-kebaikanlah yang boleh kami lakukan supaya ini semua ya Tuhan boleh berguna untuk orang-orang di sekitar kami dan juga untuk keselamatan dunia ini. Kami menyerahkan ya Tuhan bangsa dan negara kami dan juga kedamaian di tengah dunia ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan yang terus menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami yang mungkin saat ini memiliki pergumulan tersendiri yang mungkin tidak terkatakan, tetapi kami tahu Tuhan yang lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan kerinduan kami. Maka dari itu kami bawa semuanya kepadamu. Kiranya ya Tuhan, kami selalu menjadikan Tuhan satu-satunya sumber pengharapan kami, sumber pertolongan kami, dan kami mau berpaut hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Datanglah kerajaan
Teman-teman, kini tiba saatnya kita untuk memberikan sebagian berkat dari yang Tuhan telah berikan kepada kita. Teman-teman boleh mengirimkannya langsung ke rekening gereja ataupun menyerahkannya langsung di gereja. Untuk mendasari persembahan kita, dengarlah 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Teman-teman, mari kita kembali mengangkat satu lagu pujian dari PKJ 149, Ucap Syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Teman-teman dipersilakan bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami datang untuk membawa persembahan kami ya Tuhan. Bantu kami untuk dapat mengelola persembahan ini dengan baik, untuk melayani dan menolong sesama kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yah, sayang banget nih, sekarang kita udah berada di ujung peribadahan kita. Kiranya melalui ibadah ini, teman-teman dapat memahami dengan baik mengenai spiritualitas dalam diri tiap-tiap orang dan juga diri kita sendiri. Sebelum memasuki pengutusan dan berkat, marilah kita mengangkat satu lagu pujian kembali, yaitu dari NKB 188, Tiap Langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakar. Imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhan, penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakar. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Namun ingat dan percayalah bahwa kehadiran kita adalah menjadi terang di tengah dunia.
Sehingga biarlah melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini, kita mau belajar bagaimana menjadi seorang yang diberkati oleh Tuhan dan kemudian menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun situasi kehidupan kita saat ini di masa pandemi mungkin banyak pembatasan, tetapi biarlah kasih Tuhan yang hadir melalui kita itu tidak terbatas. Mari kita manfaatkan apa yang ada untuk tetap membuat kasih Tuhan itu boleh tersalur kepada orang-orang di sekitar kita. Dan biarlah melalui kehadiran kita, ada banyak orang yang mengalami kemudahan hidup dan kemudian mengucap syukur kepada Tuhan. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Maka dari itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, cinta setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dan pertolongan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.